Hai, kembali lagi di channel Miskara Belajar IPA. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak. Apa sih gerak itu? Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Benda dikatakan bergerak jika kedudukan atau posisinya terhadap titik acuannya berubah. Gerak selalu bersifat relatif. Contohnya, pengemudi di dalam mobil. Pengemudi di dalam mobil akan bergerak menjauhi pohon yang ada di belakangnya. Jadi, titik acuannya dalam kasus ini adalah pohon. Selanjutnya, macam-macam gerak. Berdasarkan titik acuannya, gerak itu ada dua. Yang pertama, gerak nyata, dan yang kedua adalah gerak semu. Gerak nyata adalah gerak benda yang benar-benar terjadi. Contohnya, Ari berlari keluar kelas. Sebagai titik acuannya adalah kelas. Gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah bergerak, namun sebenarnya diam. Contohnya, saat berkendara seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal pohon tersebut diam. Sedangkan berdasarkan lintasan ada tiga. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan lurus. Contohnya buah yang jatuh dari pohon. Sedangkan gerak parabola adalah gerak yang memiliki lintasan berbentuk melengkung atau parabola. Contohnya gerak bola sepak saat ditendang. Sedangkan gerak melingkar adalah gerak yang memiliki lintasan melingkar. Contohnya gerakan roda. Jarak dan perpindahan. Apa sih bedanya jarak dan perpindahan? Jarak merupakan lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Coba perhatikan gambar berikut. Sebelumnya kita gambar ulang. Untuk ke atasnya 3 meter, ke kanan 4 meter, ke bawah 6 meter. Nah, berapa jarak dan perpindahannya? Kita tarik garis dulu. Kita beri keterangan 3, otomatis yang di bawah 3, 4. Nah, yang X itu adalah perpindahannya. Jarak, bagaimana cara mencari jarak? Yaitu panjang lintasan yang kita lalui. Otomatis 3 ditambah 4 ditambah 6. Berapa? Ya, betul sekali, jawabannya adalah 13. Selanjutnya kita mencari perpindahan. Kita gunakan persamaan atau dalil Pythagoras. Masih ingat bagaimana? Sisi miring yaitu akar dari jumlah sisi-sisi yang lainnya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9. X sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? Ya, akar dari 25 adalah 5. Selanjutnya tentang kecepatan dan kelajuan.
Apa sih bedanya kecepatan dan kelajuan? Kalau kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kita perhatikan tabel berikut. Ini ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau perpindahan itu memiliki besar dan arah, termasuk besaran vektor. Kalau jarak hanya memiliki besaran saja, termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh. Sedangkan jarak, panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperdulikan awal dan akhirnya di mana. Sedangkan kecepatan dan kelajuan perbedaannya, kalau kecepatan itu besaran vektor, kalau kelajuan besaran skalar. Contoh soal, Kara bersepeda ke utara sejauh 42 meter. Kemudian belok ke timur sejauh 16 meter dan ke selatan sejauh 30 meter. Dalam waktu 20 detik, hitunglah jarak dan perpindahan Kara, B. Kelajuan dan kecepatan Kara. Mari kita bahas. Kita bikin dulu sketsanya. Kara ke utara sejauh 42 meter, kemudian belok ke timur 16 meter, kemudian ke selatan 30 meter. Kita bikin garis lurus dulu, garis bantu. Nah, yang garis merah, yang garis miring itu adalah perpindahannya. 16 meter, berarti kalau yang sisi satunya 42 dikurangi 30, berarti 12 meter. X adalah perpindahannya. X sama dengan akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 16 kali 16, 256. Ditambah 12 kali 12, 144. Sama dengan akar 400. Berapa akar dari 400? Ya, betul sekali, akar dari 400 yaitu 20. Jadi perpindahannya adalah 20 meter. Selanjutnya kita menghitung jarak. Jarak sama dengan jumlah dari keseluruhan lintasan yang dilalui Kara, yaitu 42 ditambah 16 ditambah 30 sama dengan 88.
Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Sama dengan 20 dibagi dengan 20. Jadi, kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Sedangkan kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sama dengan 88 dibagi dengan 20. Sama dengan 4,4. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Secara matematis, percepatan A sama dengan delta V perubahan kecepatan dibagi dengan delta T perubahan waktu. Gerak lurus ada 2, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Kita perhatikan pada gambar yang sebelah kiri itu adalah hasil dari jejak tiker timer. Jarak yang antara titik-titik itu sama, itu menandakan bahwa kecepatan benda yang bergerak itu adalah tetap. Jadi ketika dipotong, kita buat tabel pada sebelah kanan, itu menandakan garis lurus yang menandakan kecepatan pada benda adalah konstan. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan merupakan suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang mengalami perubahan secara tetap atau konstan. Maaf, ada kesalahan penulisan. Yang seharusnya gerak lurus berubah beraturan, GLBB, di situ dituliskan gerak lurus beraturan. Kita perhatikan gambar. Yang di atas itu adalah jejak tiker timer. Semakin cepat gerakan benda, maka jejak dari tiker timer akan semakin merapat. Begitu pula sebaliknya, jika bendanya semakin lambat, maka jarak antara titik-titik pada tiker timer akan semakin renggang. Berikut disajikan grafik hubungan VT, kecepatan dan waktu, pada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, terlihat pada GLBB dipercepat, semakin banyak waktunya maka kecepatannya semakin bertambah. Sedangkan GLBB diperlambat, semakin banyak waktunya maka kecepatannya akan mendekati 0. Persamaan yang berlaku pada GLBB sebagai berikut. VT sama dengan V0 plus minus AT. Plus minus itu tergantung pada GLBB-nya dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat berarti plus, kalau diperlambat berarti minus. Selanjutnya S, jarak sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Sedangkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Contoh soal. Mobil bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan dipercepat dengan percepatan 4 per meter sekon kuadrat. Tentukan kecepatan benda tersebut dan jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Berikut pembahasannya. Diketahui V0 sama dengan 5 meter per sekon. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. VT-nya ditanyakan.
Lalu jaraknya juga ditanyakan. Kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kita substitusikan. V0-nya 5 plus 4 dikali, oh iya, T-nya kelupaan, T-nya 5 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 20. Berarti kecepatan saat T5 adalah 25 meter per sekon. Selanjutnya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita substitusikan. Sama dengan 5 dikali 5 plus setengah dikali 4 dikali 5 kuadrat 25. Kita hitung. Yang bisa kita coret dulu untuk mempermudah penghitungan. Sama dengan 25 ditambah dengan 2 kali 25, 50, berarti 75 meter. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat.